Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya Mistri dan Investment. Hari ini adalah sehari jelang rilis suku bunga teman-teman. IHSG-nya sempat break support. Walaupun demikian closingnya agak ditarik ya teman-teman. Besok adalah rilis suku bunga dan hari ini sepertinya banyak orang yang lepas barang dulu teman-teman. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya Mesri, tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya Mesri. Ya, teman-teman, hari ini adalah sehari jelang rilis suku bunga ya. Jadi besok itu di sini di economic calendar kita ada keputusan suku bunga teman-teman ya. Keputusan suku bunga sebelumnya adalah 3,5, tetap kesepakatannya atau konsensusnya saat ini adalah sama, yaitu 3,5. Jadi memang suku bunga di kita masih belum ada kenaikan ya. Kalau teman-teman lihat seperti ini, masih di 3,5 suku bunga acuannya. Nah, hari ini banyak saham yang turun ya. Banyak saham yang turun tapi juga ya ada juga sih yang naik teman-teman. Kita akan tengok dulu untuk kondisinya IHSG. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini saya gunain trend base ya teman-teman. Ini awalannya adalah dari 6.626 IHSG. Supaya lebih realistis seperti itu, bahwa untuk supportnya dari IHSG itu saya gunain swing high di kisaran 7226 teman-teman, tuh resistannya. Support IHSG itu hari ini sempat di tes teman-teman ya, sempat disentuh di kisaran 7089 karena low-nya di 7067 ya. Jadi support di 23,6 retracement di 7089 tuh sempat ditengok karena dia low-nya sempat di 7068. Namun demikian closingnya berhasil di atas 7086 teman-teman, 7086 ya. Istilahnya ditarik lagi seperti itu kondisinya. Untuk resistan dari IHSG, resistan candle berikutnya itu ada high hari ini di 7161 teman-teman, 7161, terus kemudian berikutnya 7200-an dan 7226. Kalau kita lihat dalam weekly chartnya, minggu lalu closingnya dari IHSG ini oke ya, karena di atas trendline yang saya bikin, dan hari ini adalah awal minggu. Sebenarnya candlenya tadi sempat turun di bawah trendline saya bikin, tapi closingnya masih sempat di atasnya. Nah, besok bagaimana teman-teman? Karena besok adalah rilis suku bunga yang walaupun tetap, tapi kalau kita baca-baca juga sepertinya akan ada kenaikan BBM seperti itu. Kalau teman-teman baca headline news seperti itu kan, ada kemungkinan akan ada kenaikan BBM seperti itu. Jadi memang sepertinya market wait and see. Cuman kita juga mesti wait and see juga, jangan kosongan menurut saya sih. Karena ini adalah bulan Agustus, September, Oktober seperti itu. Bulan-bulan ini adalah bulan-bulan biasanya market tuh mulai dasar teman-teman ya. Mulai dasar dan kemudian akan bergerak naik seperti itu. Kemudian di berikutnya kita tengok dulu untuk ini ya, untuk kondisi saham-saham penggerak bursa. Kita tengok dulu gerakan dari saham penggerak bursa seperti apa. Ini adalah per closing ya teman-teman. Ini adalah per closing karena tadi itu saya lihat nggak banyak saham yang naik karena hanya BCA dan sedikit banget pokoknya tadi, hanya BCA itu pun masih hijau-hijau merah seperti itu. Kemudian Unilever aja tadi yang bergerak, lainnya banyak yang merah. Tapi saya lihat ini closingnya agak ditarik. Kalau kita lihat yang ditarik kan hanya BCA, Telkom, Bank Mandiri sedikit, dan Unilever yang hijau maksud saya ICBP dan Cepin ya. Sektor-sektor lain yang masih memberatkan IHSG jelas terlihat. Ini GoTo ya.
GoTo dan BNI Arto. Arto terutama ya, Arto GoTo. GoTo-nya tadi kan sempat di 316 tapi closing-nya sempat ditarik dikit ya, teman-teman. Kemudian kita lihat dulu untuk ini, teman-teman. Market. Nah, kita refresh dulu. Nah, ini tadi malam memang kemarin Jumat maksud saya. Dow Jones-nya memang turun ya. Nikkei hari ini sih tipis aja. Asia hari ini tipis, cuman Eropanya ini teman-teman bisa ngelihat Eropanya dalam turunnya, dan ini juga saat ini Dow Food-nya juga dalam. Jadi agak ngeri ya teman-teman ini. Nah, tadi sekilas saya lihat juga ya untuk kondisi di sini di chart yang saya lihat itu adalah tentang DXY. Nah, ini adalah dolar indeks teman-teman. Dolar indeks naiknya setinggi ini teman-teman. Artinya kekuatan dolar indeks terhadap, nah ini dolar indeks adalah mengukur performa sang dolar terhadap 6 mata uang dunia lainnya. Ya, jadi ini sudah hampir nembus high-nya lagi. Artinya kekuatan dari dolar itu meningkat teman-teman. Kekuatan dari dolar tuh meningkat. Kalau kita lihat juga ini US 10 years bond juga cenderung meningkat. Jadi sepertinya orang lebih melirik ke dolar sebagai aset untuk sebagai apa ya istilahnya, tempat untuk mengembangkan aset seperti itu. Dan biasanya kalau kondisi seperti ini adalah marketnya turun. Teman-teman bisa ngelihat Dow Jones itu retracement baru sedikit sih. Ya naiknya juga kenceng ya teman-teman untuk indeks Amerika. Nasdaq-nya juga ini juga terkoreksi. Kalau kemarin sempat terkoreksi 2 hari terus naik. Nah, ini apakah seperti ini? Kalau kita lihat Dow Food-nya juga dalam soalnya. SP500 juga turun ya teman-teman sedikit. Ini untuk Asia memang market Asia memang masih pada turun ya. Kemudian ini Eropanya juga turun dalam teman-teman ya. Oke. Kemudian kita lihat dulu untuk berikutnya adalah harga komoditas. Nah, kita bisa ngelihat crude oil sudah mulai merangkak naik tapi masih di kisaran 990. Kemudian ini natural gas yang kenceng ya teman-teman. Natural gasnya ini yang kenceng banget nih di atas resistannya, break resistan. Kemudian coal masih di kisaran 410-an, masih hitungannya tinggi. Dan untuk goldnya ini emasnya adalah turun di 1729 per troy ounce. Nikelnya masih sama, stagnan. Dan berikutnya adalah soybean atau kedelai ya, biji kedelai dia agak cenderung naik, dan jagung juga agak cenderung naik. Nah, kita lihat dulu teman-teman untuk kondisi hari ini sektoral ya. Kondisi sektoral hari ini Pak seperti apa? Kita lihat ini secara umum marketnya pada turun teman-teman. Ya pada turun semua memang. Langsung aja kita ke bahasan sektor-sektor ya teman-teman. Nah, ini saya tadi nggak sempat untuk bikin summary karena ada keperluan teman-teman. Jadi saya bikin videonya agak lambat. Jadi ini langsung saya masuk ke bahasan konten tentang sektor-sektor saham saja yang bergerak seperti apa. Nanti akan saya catat yang pergerakannya bagus. Jadi kalau teman-teman yang nggak sempat melihat, langsung saja melihat di bagian belakang dari video ini ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu sekarang untuk BNI teman-teman, saham banking dalam daily. Ini BNI retracement ya teman-teman, menjauhi 50 retracement yang warnanya kuning ini. Jadi ya boleh dibilang terkoreksi cukup dalam dari tren dia. Nah, BNI ini saat ini dia tadi sempat hampir sentuh di 8.100 teman-teman. Kuncinya di BNI itu adalah di 8.120. Kalau dia jebol dari situ teman-teman, itu ada target bisa sampai ke 7.700, di mana itu adalah 61,8 retracement. Jadi koreksinya hari ini sudah sentuh di 38 retracement. Nah, kemudian untuk Bank Mandiri ini juga hari ini terkoreksi juga
sampai di support yang pertama di 23,6 retracement. BRI juga sama, ini masih terkoreksi dan ini hari ini lebih ini ya, istilahnya koreksinya lebih intens. 38 ini kuncinya teman-teman, 4230 itu kalau itu jebol 4270 itu ada target ke 4151 BRI. BCA kemudian ya, BCA ini masih trennya masih terjaga, secara retracement-nya dia masih sangat kecil teman-teman. Ya sekarang dia konsolidasi after break ya. Kalau kita cari supportnya dengan menggunakan Fibonacci ini pasti masih kecil sekali. Pasti masih kecil sekali, ya betul, support pertamanya aja belum disentuh ya di berapa ini? Kisaran 7.780-an masih belum disentuh. Kemudian BTN ini retracement-nya udah dalam ya. Udah hampir mencapai targetnya di 1470 untuk BTN. Kemudian Bank Danamon ini juga cukup ekstrim hari ini sampai 50 retracement, namun bagusnya adalah ditarik lagi. Sampai 2480 ditarik lagi closing di 2560 teman-teman. Kita lihat dalam chart yang lebih ini ternyata ini tanggal 15 kemarin. Jadi sempat di bawah turun sampai 2480 tapi menjelang closingnya naik ya. Oke, kemudian sama juga Bank Niaga ini juga terkena retracement tapi perlawanannya masih cukup oke ya. Jadi ya cukup ekstrim ini teman-teman karena banyak yang hampir sentuh 38 retracement yaitu di 1080 atau sempat ke 1090 tapi closingnya ditarik lagi 1110 ya. Bank Niaga. Kalau yang lainnya saya skip dulu ya. Ini BTPS juga masih di kisaran 50 retracement-nya. BCTM masih nggak kemana-mana. Ini BJBR, Bank Jabar nih retracement juga. Saat ini dia di 50 retracement-nya. Ini juga udah break support-nya yang pertama teman-teman. Banyak saham-saham yang break support. Nah ini teman-teman Penin Bank ini ada pergerakan kalau nggak salah ada news hari ini ya Penin Bank. Tadi sekilas saya lihat newsnya, coba lihat. Ada kok tadi, cuma saya nggak sempat nyari beritanya. Silakan teman-teman cari. Nanti terlalu lama kalau saya nyarinya karena nggak persiapan seperti itu. PNBS juga sama bergerak tapi tipis saja teman-teman. Lainnya saya skip aja. Nah kemudian Digital Bank saya udah loading Artos dikit teman-teman. Karena udah hampir sentuh di 8.800. Tapi saya akan masih memantau lagi untuk Arto ini karena ini barang tradingan saya ya teman-teman, barang tradingan saya. Memang kondisi market hari ini kurang begitu bagus jadi saham apapun terpengaruh juga. Untuk Arto masih sama di 8.800-an, itu adalah alert saya untuk positioning. Kemudian ini BBYB ini masih menuju, ini closing di bawah 38 retracement teman-teman. Jadi dia ada target di 1152. BBAI ini nggak ada pergerakannya, tipis aja. Agro ya, Agro boleh dibilang masih tetap di situ aja. Ini Breeze hari ini balik arah lagi teman-teman. Jadi Breeze itu kemarin kan sempat bagus, sempat di atas 1580. Namun saat ini tadi sebenarnya sempat digas sampai ke MA 200-nya ya di 1650 tapi masih belum mampu teman-teman sehingga untuk supportnya masih sama 1530. Oke, kita lihat sekilas yang lainnya ya teman-teman. Ini bank digital lainnya sepertinya nggak ada pergerakan. Bevin ini retracement ya, udah dia kemarin jebol di bawah 38 retracement, targetnya ke 61 dan hari ini dia bertahan di 50. Sebenarnya secara koreksi ya udah banyak ini, udah sampai 50 retracement. Ya sudah ada perlawanan juga sehingga bentuk candlenya adalah seperti ini ya, sudah ada yang positioning seperti itu. Kemudian saya lanjutkan untuk saham Astra. Astra masih belum kemana-mana, koreksi dalam enggak, ringan juga enggak karena support pertama juga masih belum. Jadi ya masih jalan di tempat aja. Kemudian Astra Auto juga jalan di tempat, Astra Grafia jalan di tempat juga. Nah United Tractor ini
Masih belum mampu ngelewatin 23,6 teman-teman resistan pertama, sehingga untuk supportnya masih di 31.200 sampai 30.900-an. Sektor konsumer kita lihat dulu. Ini Garuda Food nggak ada pergerakan tetap. Mayora retracement sedikit tapi closingnya ditarik alias jadinya nggak kemana-mana. Indofood juga masih konsolidasi di bawah. Access ini cukup oke tapi pelan-pelan. Naiknya pelan-pelan ya, nggak kenceng. Jadi kalau yang positioning sepertinya jadi agak membosankan seperti itu. Cuman secara chart memang dia seperti sudah persiapan untuk naik teman-teman ya. Jadi bagi yang sudah punya barang di bawah tentunya masih profit ya. Cuman ini juga nggak segera naik seperti itu. Jadi kalau bagi para trader yang menggunakan teknik masuk breakout sepertinya kok masih belum seperti itu. Unilever masih belum kemana-mana, nggak ada pergerakan. Kino ketemu support. Nah Sido untung saya udah keluar teman-temannya, ini nggak naik-naik jadi rugi sedikit nggak apa-apa daripada modalnya mandek ya. Kemudian sektor energi, tadi minyaknya sih masih belum kemana-mana. Elsa juga ini mencoba mencari support. Elsa ini pergerakannya cukup lebar ya, kan dari 308 sampai 296 ya. Rentang geraknya cukup lebar karena dari 0 sampai 2338 retracement, karena memang rentang yang saya analisa untuk Fibonacci ini sempit. Medco-nya juga masih belum teman-teman ya, bertahan di 50 retracement. Perusahaan gas sebenarnya hari ini candlenya sempat bagus tapi ya closingnya masih belum mampu ya. Akra sudah mulai ada perlawanan juga teman-teman, tapi masih belum lanjut. Kemudian sektor sawit ya, tadi sawitnya itu di berapa CPO-nya? CPO di 4 ribuan, sebentar saya cek dulu. Palm oil belum saya cari ya, sebentar. Palm oil belum saya cek harganya di berapa sih, ini 4.160 per ringgit ya. Jadi harganya masih di atas harga psikologisnya, tapi untuk saham-saham sawitnya ini kok masih belum kemana-mana teman-teman. LSIP ini dia ada rebound juga. Dia sampai 61 tapi ya kalau sampai 61 dia itu rentang geraknya hanya akan ke 38 dulu. Jadi memang tadi sempat sentuh di 61,8 di sekitar 1170-an dan naiknya juga udah sampai di target rentang sideways-nya di 1205. SSMS kemudian SSMS kemarin tuh 2 hari oke teman-teman. Ini mentah lagi dia, tapi masih bertahan di supportnya di 1415. Kemudian CSRA masih belum, walaupun hari ini ada sedikit pergerakan. SIM belum, SGRO-nya juga nggak kemana-mana hari ini ya. Sektor batubara, Harum sih ada batubara dan metal. Harum udah sampai targetnya ya teman-teman, di 61,8, namun demikian penurunannya ini masih kuat. Jadi ya dilihat-lihat aja dulu, karena memang market saat ini sepertinya masih menunggu ya teman-teman, masih menunggu rilis suku bunga besok. Indo Tambang Raya juga berada di support juga, dan ini support yang penting ya teman-teman, karena di 38 retracement 3667, kalau tidak kuat di 36700-an teman-teman. Ada target di 33800. Ini ada Aro kan kemarin sempat bagus juga. Ini juga sama terkoreksi juga hari ini, rata-rata saham-saham ini banyak yang terkoreksi juga. ETBA pun sama. Memang sepertinya hari ini kita hanya lihat market aja ya. Besok pun juga mungkin kalau misalkan bergerak juga sesi 1 paling seperti itu, karena pengumumannya kan biasanya jam 11. Ini KKGI ada target ke 61 ke 570 teman-teman. Indika Energi masih sama juga, rata-rata pada retrace masih dengan pergerakan kemarin. Ya, jadi ya sekilas kita lihat aja dulu untuk hari ini, karena kuncinya adalah di besok
kondisi marketnya seperti apa. Ini saham-saham metal, ini ADMR juga terkoreksinya dalam nih. 6%, 7%-an, hampir ARB dong. Kemudian Antamnya juga sama, kuncinya di 38 retracement teman-teman. Kalau itu jebol, nanti 1800-an lah Antam. Kita pungut di situ aja nanti. Ini juga sama, Inco juga kuncinya di 38 retracementnya di 6200. Bisa ada target ke 5600-an teman-teman. 50 retracementnya di 5900. Nah ini kemudian TINS kemarin kan cukup oke juga. Ini juga mentah lagi. Rata-rata kondisinya seperti itu. MDKA pun juga demikian. Rata-rata hari ini saham-saham ini pada berada di titik-titik penting supportnya. Jadi ya kita lihat besok lah teman-teman. Hari ini memang bukan yang tepat untuk positioning karena mungkin bisa jadi besok masih bisa turun lagi. Telekomunikasi, nah ini yang kadang memang beda pergerakannya. Untuk telekomunikasi ini cukup defensif saat ini karena sektor ini nggak kepengaruh teman-teman. Nggak kepengaruh, justru saat ini sektor ini adalah yang menurut saya diuntungkan dengan kondisi karena dengan majunya ini ekonomi seperti itu, ekonomi digital seperti itu. Dukungan akses telekomunikasi itu penting sekali ya. Indosat ini retracement sempat naik lebih tinggi hari ini, tapi retracement lagi dan closingnya di bawah support 7240, support berikutnya di sekitar 7000 teman-teman. XL retracement juga, ini dia malah tidak kuat di supportnya yang pertama, support kedua. Jadi XL ada target ke 2400 lagi. Friend juga sama masih dalam. Nah ini Friend ini banyak yang nanya sih sebenarnya Pak nggak masuk Friend gitu. Kalau Friend saya nggak karena bid overnya ini tebel banget. Bid overnya ini hitungannya tebel kalau saya, jadi saya termasuk nggak sabar untuk kondisi saham yang bid overnya terlalu tebel. Ini juga ada target ke 93 teman-teman di 61,8 karena closingnya di bawah 38 retracement. TBIG, nah ini ekstrim juga ya hari ini koreksinya. Ini saya gunain yang lama aja, saya hapus aja. Jadi hari ini sempat memang dia ada target ke 61, udah sampai sih. Udah sampai overshoot ke support candle-nya teman-teman. Di sini dan kemudian closingnya ditarik di atas 61,8. OWR oke ya ini. Koreksinya sedikit malah naik hari ini. Kemudian MTEL nggak kemana-mana dia. Kemudian terkait oil ya. BRPT ini dia masih menuju supportnya dia teman-teman. Ada di 833, targetnya 61,8 karena closing di bawah 38,2. Ini kita biarin aja dulu karena masih dalam. ESA juga. Ya ini saham sebagus apapun ketika kondisi marketnya nggak bagus, bisa jadi dia akan turun teman-teman. Jadi memang kondisi saat ini yang paling enak itu adalah trading ya, bukan hold. Ini juga TPIA masih terkoreksi. Kemudian konstruksi properti bagaimana kabarnya? Ini juga dalam juga. Ini saya malasnya pegang konstruksi itu seperti ini. Jadi pergerakannya masih, volatilitasnya masih tinggi banget ya. Adi, Wika, PTPP ya, WSKT. Ini berarti kalau memang teman-teman memang mau masuk ini ya, usahain masuknya di bawah. Ini ada uptrend channel di mana saat ini harganya berada di support dari uptrend price channel. Apakah besok jebol? Kita lihat aja besok. Kondisi dari pergerakan saham-saham konstruksi, Wika juga sama teman-teman ya. Rata-rata terkoreksi, ini barang kalau masuk dari bawah tapi kalau udah ketemu resisten harus dilepas karena pergerakannya cukup terulang. Pakuwon, BSDE dulu. BSDE ketemu 50 retracement, balik arah, masih belum mampu lewatinya. Ini juga Pakuwon ketemu 50 retracement, balik arah juga berapa hari yang lalu. Nah kemudian Asri terkoreksi juga akhirnya teman-teman. Ini sampai di 50 retracement.
Nah, memang untuk saham-saham yang terkait suku bunga, Astra, kemudian bank dan properti ini tentu orang-orang kalau yang pegang ini tentu akan melihat suku bunganya mau seperti apa, dan besok adalah pengumumannya ya teman-teman. BES sama terkoreksi juga, yang lainnya juga sama saya rasa, CTRA juga terkoreksi juga. Jadi memang ya saat ini kondisi sekarang, kita harus tahu ketika saham sudah mulai ada tanda-tanda koreksi ya, sebaiknya harus take profit, kalau enggak ya ini teman-teman, profitnya nggak bisa maksimal. Kayak kemarin juga GoTo kan juga sama seperti itu. Kemudian terkait semen, ini masih belum kemana-mana chartnya ya dari kemarin. Ini kan masih mencari support. Nah, ini untuk saham-saham semen masih mencari support, ada sedikit rebound. Kemudian terkait transportasi, ASA masih terkoreksi juga. Bird juga, ini udah break support sebelumnya. SMDR juga masih sama, masih cenderung pada turun semua teman-teman. Jadi ya kita lihat aja dulu. Oh, hari ini enggak, kita skip aja itu. Kemudian pertelevisian EMTK masih terkoreksi juga. Basic material saya lewatin. Yang biasa saya pantau Saratoga sama juga terkoreksi teman-teman ya. Saratoga, Imas, loh kok dari tadi belum nemu saham yang bagus pergerakannya ini. Ya memang lagi nggak bagus marketnya ya teman-teman. Saham ini Sinarmas dan Lipo, TKIM sama kembali arah lagi. Kemudian coba kita tengok grup ayam ya. Cepin ketemu Resi sudah balik. Java udah duluan ketemu di supportnya itu. Kemudian farmasi ada nggak pergerakan? Jadi kesimpulannya hari ini nggak ada yang menarik teman-teman. Karena sepertinya masih besok ya orang-orang akan melihat. Jadi pantengin aja, santai-santai aja dulu teman-teman, kita kerjain hal lain dulu. Hal lain kita kerjain dulu aja teman-teman. Sementara seperti itu karena market ada pergerakannya, nggak selamanya akan naik seperti itu. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Sehari jelang suku bunga, ISG sempat break tadi, dan banyak saham yang turun support. Besok adalah rilis suku bunga, jadi sebaiknya kita tunggu aja dulu. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.